Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang industri pelapisan logam, di mana presentasi kali ini menyangkut karakteristik dari air limbah industri pelapisan logam dan pengelolaannya. Nah, untuk kelompok 10 sendiri terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama, saya, Dwi Rahmawati, Tiara Zahran Rabani, Elizabeth Gita, dan Jihan Timur Adini. Bisa next. Nah, sebelum mengetahui karakteristik, maka kita harus mengetahui pengertian pelapisan logam itu sendiri. Pelapisan logam merupakan pengendapan suatu lapisan tipis pada suatu permukaan logam atau plastik yang biasanya dilakukan secara elektrolit. Tetapi dapat juga hanya menggunakan reaksi kimia, di mana diharapkan benda tersebut akan mengalami perbaikan baik dalam hal struktur, mikro, maupun ketahanannya. Dan tidak menutup kemungkinan pula terjadi perbaikan terhadap sifat fisiknya. Nah, untuk bahan baku penunjang dari proses elektroplating ini adalah, atau industri pelapisan logam ini adalah logam yang akan mengalami proses pelapisan logam serta bahan penunjang seperti air pelarut yang terdiri dari benzena, trichloroetilen, metil klorida, tulen, karbon tetraklorida atau CCl4, natrium karbonat, sianida, boraks, sabun, asam sulfat, asam hidroklorida, dan sebagainya. Nah, proses pelapisan logam sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu pembersihan dan pengupasan, pengasaman, dan pelapisan. Di mana tahap awal yaitu pembersihan pengupasan, yaitu operasi mempersiapkan logam dengan cara pembersihan dan pengupasan. Lemak dapat dihilangkan dengan menggunakan pelarut seperti benzen, trichloroethylene, metil klorida, tulena, dan karbon. Yang kedua adalah pengasaman, yaitu menghilangkan karat dari logam. Pengasaman ini menggunakan larutan asam sulfat atau asam klorida. Yang selanjutnya adalah pelapisan. Dalam pelapisan tanpa listrik, suatu lapisan diletakkan pada plastik atau logam dengan daya katalis atau pemindahan. Berbagai campuran larutan digunakan, tetapi paling umum adalah tembaga, krom, dan nikel, serta seng yang dilarutkan bersama sianida asam, alkali, dan fosfat. Selanjutnya. Nah, setelah adanya pelapisan, proses akhir yaitu penyembuhan dan pembilasan, di mana penyembuhan adalah suatu proses pengendapan satu lapisan tipis oksida pada permukaan logam, dan yang terakhir adalah pembilasan, di mana pembilasan ini dapat dilakukan dalam pemanas lengkap, penangas mengalir, atau pembilasan semprot. Bisa next. Oke, untuk Tiara dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber limbah hasil pelapisan logam. Yang pertama ini ada pembuangan lemak dengan pelarut membuat pelarut itu sendiri berubah menjadi limbah. Lalu yang kedua yaitu larutan alkali sebagai pembersih yang mengandung padatan tersuspensi lemak sabun dengan tingkat pH yang tinggi. Dan yang ketiga ada pengasaman yang akan menghasilkan pembuangan larutan asam secara berkala. Larutan asam buangan ini dan air bilasan dengan pH yang rendah. Selanjutnya yang keempat ada pelapisan logam. Biasanya akan mengandung sianida dan juga logam yang dilapisi. Next. Selanjutnya yang kelima ada air bilasan, yang biasanya mengandung pelarut-pelarut dan juga logam-logam yang digunakan. Sumber utama air limbah adalah larutan pembilasan yang agak encer dan sering mengandung 5 mg per liter sampai dengan 50 mg per liter ion logam beracun. Yang keenam yaitu limbah padat dari hasil pengolahan air buangan berbentuk lumpur, di mana ini merupakan hasil lain
dari perolehan kembali larutan, logam, dan juga endapan saringan. Next. Di sini ada parameter limbah hasil pelapisan logam. Menurut keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 Men-LH 10 tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri, di mana ada yang dijadikan parameter yaitu TSS, sianida total, krom total, krom heksavalen, tembaga, seng, nikel, kadmium, timbal, besi, pH, dan juga dari keseluruhan parameter itu akan dihasilkan debit limbah maksimum. Dapat dilihat pada gambar yang tertera yaitu setiap parameter memiliki kadar maksimum dan juga batas pencemaran maksimum masing-masing, di mana setiap kadar tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Next. Bahaya logam berat dalam air. Yang pertama ada logam kadmium atau CD. Kadmium merupakan logam berat yang bersifat karsinogenik bagi makhluk hidup. Lalu, keracunan kadmium ini dapat menyebabkan kerusakan pada fisiologis tubuh seperti ginjal, paru-paru, darah, jantung, kelenjar reproduksi, indera penciuman, dan juga kerapuhan tulang. Yang kedua yaitu dari logam besi atau Fe, di mana senyawa besi dalam jumlah kecil di dalam tubuh manusia berfungsi sebagai pembentuk sel-sel darah merah, di mana tubuh ini memerlukan 7-35 mg per hari yang sebagian diperoleh dari air. Tetapi apabila zat Fe yang melebihi dosis, maka dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan tubuh. Hal ini dikarenakan tubuh manusia tidak dapat mengsekresi Fe, sehingga bagi mereka yang sering mendapat transfusi darah warna kulitnya menjadi hitam karena akumulasi Fe. Next. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh Saudara Gita. Terima kasih. Ya, selanjutnya itu bahaya logam berat air dalam air pada logam berat Laka atau Cu. Bersifat racun terhadap semua tumbuhan pada konsentrasi larutan di atas 0,1 mg per liter, dan konsentrasi yang aman bagi air minum manusia tidak lebih dari 1 mg per liter. Konsentrasi normal komponen ini di tanah berkisar 20 mg per liter dengan tingkat mobilitas sangat lambat karena ikatan yang sangat kuat dengan material. Yang keempat, logam timbal atau Pb. Logam timbal Pb yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan akan terserap dalam aliran darah. Setelah itu timbal akan dikeluarkan dari tubuh melalui feses dan urin, serta sisanya akan tersimpan di dalam tubuh terutama pada bagian tulang dan gigi. Timbal Pb mempengaruhi hampir setiap organ dan sistem dalam tubuh termasuk saluran gastrointestinal, sistem hematopoietik, sistem kardiovaskular, dan sistem yang lainnya. Yang kelima, logam nikel atau Ni. Logam ini cenderung lebih beracun pada tumbuhan. Selama masih mudah diambil oleh tanaman dari tanah, pembuangan limbah yang mengandung nikel masih sangat perlu diperhatikan. Total nikel yang terkandung dalam tanah berkisar 5-500 mg per liter. Konsentrasi pada air tanah berkisar 0,005 sampai 0,05 mg per liter, dan kandungan pada tumbuhan biasanya tidak lebih dari 1 mg per liter atau kering. Yang keenam, logam karbon Cl. Dengan terjadinya pencemaran lingkungan, kadar unsur krom yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat meningkat melebihi kadar normal, yaitu kadar normalnya adalah 0,05 mg per kilogram berat badan. Baik melalui makanan maupun air minum, mencerna makanan yang mengandung kadar kromium tinggi bisa menyebabkan gangguan pencernaan berupa sakit lambung, muntah, dan pendarahan, luka pada lambung, konvulsi,
kerusakan ginjal, dan hiper bahkan dapat menyebabkan kematian. Lalu proses pengolahan air limbah industri pelapisan logam. Yang pertama adalah prinsip dasar pengolahan beberapa bahan kimia. Air limbah yang keluar dari industri pelapisan logam dan khusus industri pelapisan nikel, krom, dan tembaga mengandung zat-zat kimia berbahaya, misalnya senyawa-senyawa krom, nikel, tembaga, sulfat, klorida, sianida, serta zat-zat organik seperti lemak, minyak, dan lain-lain. Prinsip dasar pengolahan beberapa bahan kimia berbahaya tersebut adalah mengubah bahan tersebut akan menjadi produk-produk lain yang tidak berbahaya sehingga tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Jihan. Tes. Ya, Mas. Selanjutnya yaitu pengolahan air limbah lapisan logam terpadu. Pengolahan terpadu di sini adalah pengolahan dari semua jenis air buangan dalam satu sistem pengelolaan. Pada dasarnya, air-air buangan dapat dikategorikan dalam 3 jenis. Yang pertama, air buangan yang mengandung asam, antara lain H2SO4, HCl, H2CrO4, H2Cr2O7, NiSO4, CuP2O7, NiCl2 dengan kepekatan berbeda-beda. Yang kedua, ada air buangan yang mengandung NaCN, CuCN, CaOH2, NaOH, dan lain-lain dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu air buangan dengan mengandung senyawa-senyawa organik seperti lemak, sabun, minyak, dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu pilot plan IPAL industri kecil pelapisan logam. Perangkat utama dalam sistem pengolahan terdiri dari unit pencampur statis atau statis mixer, bak antara, bak koagulasi, flokulasi, saringan multimedia atau kerikil, pasir, karbon, mangan zeolit atau multimedia filter, saringan karbon aktif, dan saringan penukar ion. Perangkat penunjang dalam sistem pengolahan ini dipasang untuk mendukung operasi treatment yang terdiri dari pompa air baku untuk intake, pompa dosing, tangki bahan kimia, pompa filter yang memompa air dari bak koagulasi flokulasi ke saringan filter, dan perpipaan serta kelengkapan lainnya. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang electroplating. Kehidupan masyarakat modern tidak dapat terlepas dari benda-benda yang dibuat dengan proses electroplating. Benda-benda yang dilakukan dengan pengerjaan akhir melalui proses electroplating antara lain komponen dan aksesoris kendaraan bermotor, aksesoris mebel, kursi lipat, berbagai alat perkantoran, alat-alat pertanian, aksesoris rumah tangga, dan berbagai alat industri. Electroplating atau penyepuhan merupakan salah satu proses pelapisan bahan padat dengan lapisan logam menggunakan arus listrik searah melalui suatu larutan elektrolit. Nah, kandungan larutan electroplating itu sendiri, proses electroplating menggunakan larutan elektrolit.
Larutan yang digunakan untuk electroplating biasanya diganti setiap 2 minggu untuk mempertahankan mutu dan kehalusan permukaan serta penampilannya. Penggantian larutan ini menyebabkan biaya produksi tinggi dan limbah electroplating yang dihasilkan semakin banyak. Larutan yang digunakan tersebut berupa bahan-bahan kimia yang merupakan bahan beracun dan berbahaya sehingga limbah yang dihasilkan berbahaya bagi kesehatan manusia. Hampir semua industri electroplating pada saat ini belum memiliki pengelolaan limbah yang memadai. Nah, salah satu produk yang dihasilkan itu adalah limbah electroplating. Kegiatan electroplating selain menghasilkan produk yang berguna juga menghasilkan limbah padat dan cair serta emisi gas. Limbah padat berasal dari kegiatan polishing maupun penghilangan kerak. Limbah cair berupa air limbah yang berasal dari pencucian, pembersihan, dan proses electroplating. Air limbah dan limbah cair dapat pula mengandung padatan air. Limbah juga mengandung logam-logam terlarut dan senyawa-senyawa berbahaya lainnya. Selanjutnya itu ada karakteristik fisika dan kimia. Nah, karakteristik fisika itu sendiri adalah warna dan bau. Karakter fisika berupa bau. Semua sampel berbau menyengat khas bau asam. Bau khas asam disebabkan oleh adanya penambahan asam untuk menghilangkan kerak pada saat mencuci benda-benda sebelum proses electroplating. Bau asam juga berasal dari larutan elektrolit yang digunakan untuk proses electroplating. Pada larutan elektrolit biasanya ditambahkan larutan asam, misalnya H2SO4, untuk memperbesar hantaran arus listrik. Selanjutnya itu kimia. Karakteristik sifat kimia adalah pH, kandungan logam, kandungan kation, dan kandungan anion. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.